Pernah nggak sih lo denger kalimat ini? Kita nggak usah ekspor sawit, pakai aja buat B100 buat energi sendiri, biar mandiri. Kedengarannya keren ya, tapi apakah memang sesederhana itu? Hari ini kita akan bongkar semua yang lo perlu tahu soal program biodiesel sawit Indonesia. Dari sejarah, strategi, sampai hitung-hitungan duitnya. Dan yang lebih penting, siapa sih yang diuntungkan? Siapa sih yang terpinggirkan? Tonton sampai habis biar lo paham. Yuk kita mulai. Halo bro, salam kenal, gue Roni. Jadi di kolom komentar gue tuh banyak banget yang nulis kita nggak usah ekspor sawit lagi. Semua pakai dalam negeri aja buat biodiesel B40, naikin segera ke B100 biar mandiri energi. Gua highlight beberapa komentar ya, kayak ini, dan ini. Juga masih banyak komentar lain, intinya sama, stop ekspor. Pakai minyak sawit buat dalam negeri aja untuk biodiesel atau minyak goreng dan lain-lain. Tunggu bro, nggak semudah itu. Gua buat video ini biar lo semua paham, nggak cuma emosi dan asal komentar. Oke, kita mulai dari sejarahnya. Sejak tahun 2006, Indonesia tuh udah sadar kita nggak bisa terus-terusan ngandelin impor solar. Harga minyak dunia nggak bisa dikontrol dan cadangan minyak kita makin tipis. Lalu muncul solusi biodiesel dari sawit. 2008 mulailah B2,5%. 2013 B10, 2016 B20, 2020 B30. Bahkan sekarang kita udah coba B35 dan B40. Indonesia pun udah jadi negara pertama di dunia yang mandatory full biodiesel B35 secara nasional. Tapi pertanyaannya, apakah ini solusi energi jangka panjang atau strategi ekonomi jangka pendek? Coba bayangin, setiap liter solar yang kita pakai sebagian besar adalah hasil impor. Artinya devisa keluar, neraca dagang defisit, rupiah melemah. Nah, biodiesel dari sawit jadi pilihan untuk mengurangi ketergantungan impor, menstabilkan harga TBS sawit, dorong ekonomi domestik. Tapi tunggu dulu, semua itu butuh subsidi besar dan ini yang banyak orang nggak tahu. Oke, sekarang kita bahas uangnya. Banyak orang di luar sana berpikir gini, ngapain sih ekspor sawit terus? Mending CPO kita pakai aja buat B100 jadi energi sendiri, mandiri, berdaulat. Kedengarannya nasionalis banget ya. Tapi coba kita buka data aslinya biar lo paham. Yang pertama, biodiesel itu disubsidi dan nilainya besar. Setiap liter biodiesel yang lu pakai di jalan itu sebenarnya lebih mahal dari solar biasa. Misalnya nih ya, contoh sekarang harga biodiesel itu di 12 ribuan. Harga solar itu misalnya di 10 ribuan. Selisihnya itu 2.000 itu dibayar negara lewat BPD PKS. Duitnya dari mana? Dari pungutan ekspor CPO dan produk turunannya. Itulah uangnya dari situ. Tahun 2024, Indonesia mengalokasikan sekitar 13,4 juta kiloliter biodiesel untuk program B35. Untuk menutup selisih harganya, BPD PKS menyalurkan subsidi sekitar 28,5 triliun. Itu berarti rata-rata subsidi sekitar 2.100 hingga 2.200 per liternya. Kalau program ini digantikan dengan impor solar, biaya total bisa mencapai 161 triliun. Hemat banget banyak devisa negara kan? Keren loh. Jadi, dibandingkan itu, subsidi biodiesel terlihat lebih murah secara fiskal.
Kedua, tanpa ekspor nggak ada dana untuk subsidi biodiesel. Kalau semua sawit dipakai di dalam negeri, dari mana dananya? APBN, pajak rakyat. Mau loh. Apalagi dengan kondisi global sekarang, pajak ekspor Amerika walaupun udah turun ya jadi 19%, EUDR dari Eropa yang mulai berlaku, perang dagang di mana-mana. Kalau ekspor macet, dana BPD PKS juga terancam. Yang ketiga, subsidi ini nggak turun ke petani. Subsidi biodiesel bukan untuk petani sawit ya, bukan untuk korporasi, bukan untuk kelompok tani. Duitnya langsung masuk ke produsen biodiesel besar, misalnya seperti Wilmar, Musimas, dan lain-lain. Petani kecil cuma dapat efek dominonya doang. Kalau serapan bagus, harga naik. Kalau program macet, harga anjlok. Intinya, anggapan bahwa biodiesel digas saja semua, nggak usah ekspor gitu ya. Itu niatnya bagus, tapi salah hitung total. Karena tanpa ekspor, subsidi ini nggak punya bahan bakar. Dan jangan lupa, selama ini subsidi itu bukan hadiah dari pemerintah, tapi hasil pungutan dari ekspor, alias duit dari luar negeri yang diputar balik buat dorong energi domestik. Banyak orang bilang, udah stop ekspor, pakai aja B100. Tapi sayangnya, nggak sesimpel itu. B100 belum cocok untuk semua mesin, titik beku tinggi, bisa masalah di wilayah dingin, infrastruktur juga belum siap, dan produksi sawit kita lagi turun saat ini karena tanaman tua, El Nino. Jadi gimana mau kejar B100 kalau bahan bakunya aja nyungsep? Eropa dan LSM bilang biodiesel itu greenwashing, ramah lingkungan dari mananya? Sawitnya aja dari hutan yang dibabat. Uni Eropa bahkan menyebut biodiesel sawit ya sebagai high risk ILUC. Kalau sawitnya dari deforestasi, emisi totalnya bisa lebih besar dari solar. Jadi jangan terlalu cepat bilang ini solusi hijau. Karena hijau itu juga tergantung asal-usulnya. Misalnya di 2025 rencana program biodiesel B40 kuotanya sekitar 15,6 juta kiloliter. Kalau kita pakai solar impor 15,6 juta kiloliter, biaya bisa sekitar 147,5 triliun. Kalau pakai biodiesel, subsidi kurang lebih 47 triliun dari dana sawit. Jelas lebih untung kan? Tapi siapa yang nikmatin? Pemerintah? Iya. Industri? Iya. Petani? Belum tentu. Solusi jangka panjangnya bukan cuma naikin B40 atau B100, tapi tingkatkan produktivitas petani, percepat permajaan sawit rakyat, perbaiki transparansi BPD PKS, riset ke arah green diesel atau HVO, hilirisasi bukan cuma biodiesel, tapi juga oleokimia, surfaktan, dan lain-lain. Jangan sampai kita jadi negara pengolah, tapi petaninya masih di bawah. Yang pertama, kendaraan listrik atau EV. Kalau EV jadi dominan, permintaan biodiesel bisa turun drastis. Kita bisa keburu investasi besar-besaran, padahal dunia udah pindah ke baterai. Yang kedua, teknologi baru, green diesel dan SAF. Dunia udah bergerak ke HVO dan SAF, kita masih fame. Kalau nggak lompat teknologi, kita bisa ditinggal. Yang ketiga, tekanan internasional, EUDR, tarif ekspor Amerika Serikat, kampanye LSM. Ekspor sawit makin sempit, kalau ekspor makin berat, dari mana bisa kita danai biodiesel? Yang keempat, produktivitas kebun sawit rakyat masih rendah, masih di 2-3 ton per hektar. Potensinya 6-8 ton per hektar, tapi replanting lambat.
Tanpa produktivitas, kita nggak punya bahan baku buat mimpi B100. Yang kelima, ketergantungan pada subsidi. Kalau subsidi dicabut, apa biodiesel masih layak bisnis? Kalau tidak, berarti selama ini program ini palsu mandiri. Biodiesel bukan cuma soal hari ini, tapi soal transisi energi yang tepat, adil, dan visioner. Kalau cuma solusi tambal ban, 10 tahun lagi kita bisa ditinggal dunia dan rakyat sendiri. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, kenapa kita belum pakai B100, tapi siapa yang benar-benar diuntungkan dari B40? Kalau lu setuju petani harusnya dapat bagian yang lebih besar, maka tekanan harus datang dari kita semua. Karena sawit bukan sekedar komoditas, sawit adalah pertarungan masa depan energi, ekonomi, dan keadilan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen menurut lo, perlu nggak kita percepat B100 sekarang juga? Segitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.